Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi kalau tadi di 2 video awal saya sudah ini ya Pak Ihsan ya menyampaikan materi, sekarang gantian nih saya jadi hostnya. Kolaborasi gitu Iya, ya, Bu. kita kolaborasi. Seperti tadi di video sebelumnya Pak Ihsan menyampaikan bahwa di video kali ini kita akan membahas tentang simple, compound, sama complex sentences nih Pak Ihsan. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu dari jenis-jenis kalimat itu Pak Ihsan. Jadi kalau dilihat jenis-jenis kalimat itu sebenarnya ada 4. Yang pertama ada simple, Bu. Simple sentence. Yang kedua ada compound sentence. Yang ketiga ada complex sentence. Dan yang terakhir sebenarnya ada compound complex sentence. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya membahas 3 saja. Simple, compound, dan complex sentence begitu. Iya, mungkin sebelum kita masuk ke 3 jenis kalimat tadi, mungkin bisa disampaikan dulu mungkin Pak Ihsan. Biasanya kalau compound sama complex sentence kan itu identik dengan kata dependent sama independent clause nih. Mungkin boleh dijelaskan dulu clause itu apa, independent clause itu apa, dependent clause itu mungkin apa begitu. Baik, jadi kita sering mendengar ada clause, ada independent clause, ada dependent clause seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya clause itu? Jadi clause itu minimal dia terdiri dari subjek dan verb gitu, Bu. Dan subjek dan verb itu berkaitan begitu ya. Jadi contohnya ya, I speak English gitu ya. I itu sebagai subjeknya, speak itu sebagai verbnya begitu ya. Jadi itu sebuah klausa begitu. Namun memang di sini antara subjek dan verb ada hubungannya seperti itu. Nah, namun kemudian kita harus paham juga ada dependent clause dan independent clause. Nah, kalau dependent clause ini dia klausa yang bergantung, dia tidak bisa sendirian seperti itu ya. Berbeda dengan independent clause. Kalau independent clause itu dia berdiri sendiri, Bu. Jadi dia kayak orang itu mandiri, ya udah. Independent clause itu ya udah mandiri, dia berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain sudah bisa gitu ya. Jadi itulah. Jadi ada klausa, dependent sama independent. Dependent itu bergantung, independent itu tidak bergantung begitu. Dependent itu bergantung, independent tidak bergantung. Terus hubungannya sama simple, compound, kompleks apa nih Pak? Nah, jadi kalau kita biasa menggunakan berbahasa Inggris atau juga berbahasa Indonesia, kalau hanya menggunakan bahasa yang simple, itu biasanya kalau untuk mendapatkan nilai IELTS untuk tes IELTS seperti itu nilainya nggak tinggi, Bu. Tapi kemudian kalau kita naik level, kita menggunakan juga ada compounds kayak gitu ya. Berarti level kita udah lebih tinggi. Jadi tidak hanya menggunakan hanya yang simple pendek-pendek saja, kita bisa menghubungkan begitu ya. Semisal juga ya saya makan nasi saya makan bubur. Nah, harusnya kan bisa digabung seperti itu. Jadi kita akan mengenal compound gitu. Kompleks itu dia juga menghubungkan kata-kata yang tidak hanya kata sederhana lagi begitu, Bu. Jadi kalau mau mendapatkan nilai yang bagus ya bisa menambahkan selain simple ada compound dan complex sentence gitu. Oke, mungkin kita mulai dari yang simple dulu ya Pak ya. Misalkan seperti apa Pak? Misalnya simple sentence. Kalau simple sentence gitu ya, kita bisa contohkan she sings well. Dia menyanyi dengan sangat bagus. Nah, ini sudah klausa yang simple nih. Jadi sudah ada subjeknya, she itu sebagai subjeknya, sings sebagai verbnya, well-nya itu sebagai adverb di situ, menyanyi dengan sangat baik gitu ya. Nah, tapi kita bisa contoh juga, Bu, ada dependent dan independent nih. Kalau dependent itu kan bergantung. Nah, kalau contohnya kita bisa lihat di sini ada although she sing well. Meskipun meskipun dia menyanyi dengan sangat baik. Nah, terus apa? So what ya gitu. Jadi bergantung dia tidak akan masih belum dimengerti.
meskipun dia menyanyi dengan baik, terus apa begitu ya. Nah, makanya kemudian kita bisa tambahkan ada independence yang tidak bergantung. Contohnya adalah she hates karaoke. Jadi although she sing well, she hates karaoke. Jadi meskipun dia bisa menyanyi dengan baik, atau meskipun dia menyanyi dengan baik, namun dia tidak suka dengan karaoke begitu. Nah, jadi dependennya itu karena ada although. Although she sing well itu sebagai dependent clause, kalimat yang bergantung begitu. Nah, kalau she hates karaoke, dia independent seperti itu. Jadi apa namanya, kalau tadi yang although she sings well aja itu kan masih gantung ya, makanya namanya dependent tadi gitu ya. Jadi kelanjutannya apa nih kayak gitu. So what kalau tadi kata Pak Ihsan gitu ya. She hates karaoke gitu. Oke. Nah, kemudian langsung ke perbedaannya mungkin Pak. Jadi ada tadi kan masih di level clause ya. Nah, mungkin sekarang masuk ke level sentences antara simple sentences, compound sama complex gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dulu Bu, nih ada apa sih sebenarnya simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Nah, jadi simple sentence itu dia minimal terdiri dari independent clause Bu, satu begitu ya. Nah, namun kalau compounds ini terdiri dari dua independent clause, namun ada kata penghubungannya. Jadi kata kuncinya dia ada independent clause-nya terdiri dari dua begitu ya. Nah, kalau complex sentence ini bisa dia terdiri dari independent clause, terus kemudian ditambah independent clause-nya nih bisa satu atau dua begitu Bu. Nah, itu kompleks. Nah, bagaimana kita dalam kalimat? Nah, kalau simple sentence tadi itu kan ini kan terdiri dari independent clause. Nah, bisa kita lihat Banat speaks English kan gitu ya. Saya ya, jadi contoh. Itu kan Banatnya sebagai noun. Nah, kemudian ada speak verb-nya itu. Kalau diganti ke pronouns menjadi she speaks English kayak gitu. Jadi she-nya sebagai pronoun, sebagai subjek, terus kemudian speak-nya sebagai verb gitu ya. Jadi di sini simple sentence terdiri dari subjek, terus kemudian ada verb-nya. I-nya semisal I itu subjek, study itu sebagai verb-nya. Nah, bagaimana kalau compound sentence? Jadi compound sentence itu kan terdiri dari independent clause yang dua begitu, namun ada kata penghubungnya. Contohnya di sini I have a friend and his name is Ali begitu. Nah, di sini apa sebagai penghubungnya? Karena kan ada coordinate conjunction-nya nih, ada and begitu ya. I have a friend and his name is Ali. Tapi kalau semisal nama perempuan, semisal Banat ya, maka I have a friend and her name is Banat, seperti itu. Nah, itu kalau coordinating connector conjunction-nya and. Namun bisa juga ada but gitu ya. I'm working now, but we will eat later. Nah, di sini kata coordinating conjunction-nya ada but, terus kemudian ada or, contohnya ada will Ali go or will Ani go. Jadi bisa salah satunya begitu. Nah, kalau kita lihat biasanya seringkali kita mendengar ada kata fun boys Bu. Apa Pak? Fun boys. Fun boys. Oke. Jadi coordinate conjunction ini ada terdiri fun boys. Nah, F-nya itu apa? For kayak gitu. Jadi for itu untuk biasanya ada kalimat untuk menunjukkan reason gitu ya. Terus kemudian setelah F fun boys itu ada A gitu, N nih. Jadi kalau N ini menghubungkan ada independent clause sama independent clause gitu. Ada juga nor. Nah, kalau nor ini untuk alternatif clause gitu Bu, yang bisa menghubungkan dua kalimat juga. Ada but juga. Kalau but ini kontradiksi antara yang satu, clause yang satu dengan yang kedua begitu. Setelah kemudian ada but, ada or, terus ada yet, yang terakhir ada so begitu ya.
Nah, ini coordinate conjunction ini teman-teman bisa nanti pelajari lebih lanjut dari ada berapa nih? Van Boys. 7 gitu ya. Ya. Oke, oh ini untuk mengingat-ingat ya Pak ya. Mudah mengingat, betul Van sekali. Boys. Van Boys itu terdiri dari berapa huruf gitu ya. Ada F, F-nya tadi for, ada N, ada nor, ada but, or, yet, dan so begitu. Baik, Jadi teman-teman bisa itu diterapkan untuk compound sentence gitu. Oke, nah yang terakhir nih. Yang terakhir ada complex sentence. Nah, complex sentence ini kan terdiri dari independent clause, kemudian ditambah dependent clause, bisa 1 atau 2 begitu. Nah, di sini contohnya ada I like to eat the candy before I watch a movie. Nah, I like to eat the candy itu sebagai independent clause-nya, Bu. Jadi dia udah bisa berdiri sendiri nih, meskipun tidak ditambah clause yang lain nggak apa-apa. Tapi kemudian karena pengen jadi kompleks, kita tambahkan nih dependent clause dengan cara kalau kita lihat before I watch a movie. Sini ada kata penghubung before gitu ya. Ini jadi dependent clause. Jadi ini kalimat adalah menjadi kalimat contoh yang kompleks gitu ya. Nah, bagaimana cara kita membuat complex sentence? Itu sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama dengan menambahkan relative pronouns. Kata hubungnya ini ada that, which, who, dan whose, Bu. Nah, contohnya ya, the car that was stolen last month was found in a river. Jadi di sini that was stolen last month ini menjelaskan the car-nya ini sebagai dependent ya, Bu. Meskipun ini dibuang dalam kalimat ya tidak apa-apa. Tapi kalau the car was found in the river ini dibuang, maka tidak jadi kalimat lagi begitu ya. Karena ini yang mandiri. Yang terakhir cara membuatnya adalah dengan ditambahkan subordinating conjunction ini, Bu. Ada while, ada because, although, whenever, before, and so on. After, nah ini gitu-gitu. Betul sekali, before. Nah ini bisa ditambahkan juga. Contohnya dalam kalimat I eat because I was hungry. Gitu. Ya, makan karena lapar begitu ya. Saya makan itu sebenarnya independent clause udah lengkap aja. Saya makan sudah kalimat. Namun biar kompleks dijelaskan juga kenapa saya lapar. Karena saya karena saya makan, karena saya lapar gitu ya. Jadi alasan ada menambahkan alasan. Nah, itulah bisa menjadi kompleks. Pakai jadi itu tadi ya. Kira-kira gambaran bagaimana simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Kalau boleh saya wrap up nih ya Pak Ihsan ya. Jadi tadi kan ada simple sentence itu adalah pakainya dia independent ya. Independent clause. Kemudian kalau yang compound tadi 2 independent clause ditambah dihubungkan dengan Van Boys tadi ya. Dihubungkan dengan coordinate conjunction. Kemudian kalau yang complex sentence itu independent clause tapi harus ada dependent clause-nya. Begitu. Dan salah satu cara membuat kalimat kompleks atau menambahkan kalimat kita menjadi kalimat kompleks adalah dengan menambahkan conjunctions juga. Tuh, contohnya kayak before, after, because tadi ya, because hungry tadi itu ya. Although, even to, dan seterusnya. Baik. Terima kasih banyak Pak Ihsan atas penjelasannya. Sama-sama. Mungkin demikian untuk video ketiga teman-teman. Terima kasih, semoga bisa belajar dengan baik gitu ya untuk dan semoga bisa dipahami dengan baik untuk materi kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.